Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Kembali lagi bersama Kuku di sini. Selamat datang di Kuku Dongeng Channel. Pada video kali ini, Kuku akan membahas satu film dalam negeri bergenre horor. Tak luput dari budaya kentalnya Indonesia, film ini menceritakan bagaimana kekuatan iman seseorang mampu menahan godaan setan. Bagi kalian yang tak jarang bertemu teman yang kelakuannya seperti setan, segera hubungi Ustadz terdekat. Daripada banyak jauh, mari kita rukyah setan-setan bersama Kodrat. Pakai Ki bukan K. Let's start the popcorn party. Scene berawal dengan pelaksanaan rukyah yang dilakukan oleh seorang ayah kepada anaknya yang sedang kerasukan setan. Anak ini bernama Alif. Si Alif di sini beneran kemasukan setan, guys. Beda sama anak setan yang suka nendang pintu buat minta erok. Di tengah pelaksanaan rukyah, setan yang merasuki Alif menyumpahi ayahnya dengan mengatakan, Demi iblis, aku bersumpah kau akan tersiksa atas rasa salahmu. Kodrat akan tersiksa dengan rasa bersalah. Namun sangat disayang. Tolong Alif. Tolong Alif. Rukyah yang dilakukan kali ini tidak sesuai harapan Kodrat. Alif tewas mengenaskan. Aswala Laknatullah. Diketahui Kodrat berada di sebuah sel tahanan bersama tahanan lainnya di sana. Kodrat selalu diingatkan oleh tahanan tersebut untuk istighfar dan selalu mengingat Tuhan. Namun Kodrat kini sudah tidak percaya lagi dengan Tuhan karena kejadian sebelumnya. Tiba-tiba seseorang penjaga tahanan yang kemasukan setan masuk dan menarik Kodrat menggunakan rantai hingga Kodrat digantung. Bagaikan gantungan kunci pada celana bagi ala-ala anak skena. Saat ini, Kodrat pun merasa kesakitan dan hingga Kodrat pun terjatuh. Aneh dan terheran-heran, Kodrat tiba-tiba terbangun di suatu tempat seperti gurun pasir. Menggunakan ihram, Kodrat terus berlari kebingungan. Dialuni dengan azan, Kodrat pun menunaikan sholat. Angin kencang tiba-tiba berhembus sehingga akhirnya ternyata hal tersebut merupakan perjalanan spiritual Kodrat yang sedang mati suri. Kini masa penahanan Kodrat pun sudah berakhir dan ia pun kembali ke tempat asalnya. Rupa-rupanya setelah kejadian sebelumnya, Kodrat menjadi bisa melihat makhluk goib seperti anak Indi. Dia datang. Ku merasa setengah diriku menghilang. Bukan, maksudnya indigo.
Di suatu tempat, Kodrat melihat rumah disertai dengan suara rukiah dan teriakan anak kecil. Kodrat pun terhenti. Dikarenakan traumanya, Kodrat malah pergi tak acuh meninggalkan tempat itu. Di waktu yang sama, terlihat 3 ibu-ibu melihat tingkah Kodrat yang aneh. Di sebuah rumah dilaksanakannya pengajian. Perempuan yang bernama Yasmin membantu pemilik rumah bernama Tanti. Tanti bercerita keadaan Jihan yang kian memburuk. Setelah itu, Yasmin memberitahu Tanti bahwa sesungguhnya selain melakukan pengajian, Yasmin ingin menagih hutang kepada Tanti. Waduh, gawat nih si Yasmin. Selain mau ikut pengajian kemari, aku ada perlu sama kamu. Aku perlu nagih hutang kamu sama almarhum suamiku. Kebun juga nggak ada hasil, nggak ada pahala. Yes. Layaknya realita awal kandasnya pertemanan, Tanti terlihat marah dan mengatakan semua penduduk di sana sedang krisis ekonomi dikarenakan gagal panen. Lalu tiba-tiba tampak Jihan berteriak kerasukan layaknya kemasukan jin yang sedang headbang mendengar lagu metal. Tanti tampak kebingungan dan berusaha menenangkan Jihan. Namun sangat disayangkan, Jihan tewas mengenaskan. Jihan tewas mengenaskan. Tibalah Kodrat di pesantren asalnya. Bang Jago datang menanyai kemaksudan Kodrat ke pesantren itu. Lalu tiba-tiba datang rekan lama Kodrat bernama Jafar dan menghampiri Kodrat. Setelah perbincangan singkat, Kodrat sempat menanyakan keadaan desa tersebut. Jafar mengajak Kodrat ke dalam pesantren melihat keadaan guru mereka yang jatuh sakit. Sembari Jafar menceritakan bahwasanya banyak kejadian aneh terjadi semenjak kejadian kematian Alif. Dari gagal panen berkepanjangan, banjir, wabah penyakit, hingga gangguan-gangguan makhluk gaib. Jafar sangat meyakini hal tersebut ada kaitannya dengan kejadian kematian Alif 3 tahun lalu. Jafar menanyakan hal apa yang dilakukan Kodrat, mengingat sebelum-sebelumnya Kodrat adalah orang yang sukses dalam merukyah orang-orang. Singkat cerita, di sebuah rumah kecil, Yasmin dengan anaknya berkursi roda bernama Alif yang sedang makan malam bersama. Ya benar, nama anak tersebut sama dengan nama Alif, anak Kodrat yang meninggal 3 tahun lalu. Alif mengajak Yasmin untuk bermain, namun Habis makan, Alif tidur. Yasmin malah menyuruh Alif tidur. Alif yang kesal karena ajakan bermainnya ditolak mengatakan akan bermain bersama ayahnya. Kalau gitu, Alif main sama ayah aja. Alif, tidur ya Alif. Yasmin pun menghampiri Alif menuju kamar. Yasmin melihat Alif berbicara sendiri di depan lemari kamar tersebut. Di tengah ketakutan, Assalamualaikum. Yasmin dikagetkan dengan kedatangan Asya, anaknya yang baru saja pulang. Terjadi perdebatan antara Asya dan ibunya karena kepulangan Asya yang kemalaman mengingat keadaan desa saat ini. Yasmin memberitahu Asya tentang kematian Jihan yang kesurupan siang itu. Namun dengan open-minded, Asya percaya bahwa itu adalah penyakit. Asya menyalahkan prosedur pengobatan yang dilakukan. Asya kan udah bilang sama ibu Jihan tuh sakit. Dia butuh dokter bukan jampi-jampi. Istighfar Asya. Asya masih mau ngobrol sama ibu. Ngobrol apa berantem? Di tengah-tengah percecokan itu, mereka dikagetkan dengan hal aneh terjadi di kamar Alif. Asya kan? Alif sakit, Caci tuh kan Asya kan? Melihat Alif terkapar di depan lemari, mereka pun bergegas mengangkat Alif dan menidurkannya di kasur. Keesokan harinya,
Asya membantu ibunya merawat Alif yang sedang sakit. Ketika Asya berpamitan dengan ibunya, sontak tiba-tiba Alif terbangun dan bertingkah aneh, lalu menanyakan lemari yang sudah dipindahkan sebelumnya ke gudang oleh ibunya. Ibu udah masakin ini, Liv. Nih, makan ya. Yuk, ayo. Ketika malam tiba, Kodrat sedang bersikir, lalu tiba-tiba Kodrat memiliki firasat buruk dengan foto yang terjatuh. Di sisi lain, Alif mana? Yasmin dan Asya mencari-cari Alif. Tibalah Yasmin di sebuah gudang dan menemukan Alif di depan sebuah lemari. Setelah Yasmin mengamati tingkah laku aneh Alif, ibunya akhirnya mengatakan bahwa ayah yang selama ini disebut-sebut oleh Alif sudah tiada. Ayah udah nggak ada, udah meninggal. Jangan ngomong jelek. Saat menyadari bahwa Alif tengah mengalami kesurupan, Yasmin pun meminta Aisyah untuk menjaga gudang tersebut. Sementara dia berlari mencari bantuan menuju pesantren. Momen ketika Kodrat membuka gerbang pesantren membuatnya kaget dan heran melihat Yasmin tergesa-gesa menanyakan Ustadz Jafar. Namun Ustadz Jafar sedang tidak di pesantren. Yasmin memohon bantuan kepada Kodrat untuk melakukan ruqyah pada anaknya. Namun Kodrat yang masih trauma dengan tegas menolak dan menginstruksikan Yasmin untuk menunggu kedatangan Ustadz Jafar. Tolong Alif, Ustaz. Ketika Yasmin menyebut nama Alif, Kodrat seketika teringat akan anaknya yang meninggal beberapa tahun lalu. Di waktu yang sama, Asya yang sedang menjaga pintu gudang menahan tangis saat Alif menyalahkan dia atas kecelakaan yang melibatkan ayah mereka. Ayo udah gak ada, Alif. Ada. Kasih nggak percaya. Sini lihat sendiri. Alif. Sini kak. Ayo sini. Katanya sayang Alif. Alif denger Kasya ya. Keluar sekarang. Boleh. Tapi kembalikan dulu ke Alif. Ketika Asya ditarik menuju lemari, tiba-tiba Asya menuju universe lain. Di sana Asya disambut hangat dengan pesta kecil ulang tahunnya. Asya sempat kebingungan melihat sosok ayahnya yang masih hidup. Di saat Asya memotong kue, Asya merasa sakit dan ternyata itu merupakan halusinasi dari Asya. Potong. 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 Tibalah Yasmin dan Kodrat di tempat kejadian. Yasmin kaget melihat keadaan Asya dan Alif di dalam lemari. Di saat itu pula Kodrat langsung meruqyah Asya dan Alif, lalu tiba-tiba keluarlah sosok jin yang merasuki Alif. Sebut namamu. Kau sebut asma Allah. Selamat engkau. Sembari meruqyah, terjadi sebuah adu jotos antara Alif dan Kodrat. Akhirnya Kodrat berhasil. Terima kasih. Ustadz. Singkat cerita, saat perjalanan ke pesantren, Kodrat bertemu wujud jin Aswala.
Lalu tiba-tiba di waktu yang sama di rumah Yasmin terjadi keanehan. Alif kembali dirasuki setan Aswala. Di tengah kegaduhan tersebut datang Ustadz Jafar. Namun anehnya ketika Jafar di sana, Alif seketika baik-baik saja. Dengan firasat aneh Kodrat kembali menuju rumah Yasmin dan menghadang mobil Jafar yang akan menuju ke pesantren. Saat kepanikan melanda, Kodrat menyatakan perlunya segera membantu Alif untuk mencegah iblis Aswala yang akan membuat Alif menjadi korban berikutnya. Akan tetapi, Jafar menolak tindakan Kodrat, terutama karena dia merasa bahwa Kodrat hanya berusaha membalas dendam pada iblis tersebut atas kematian anaknya dan dia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama. Pada hari berikutnya, Aisyah yang saat itu bersama dengan Kodrat berbicara tentang penyesalan atas ketidakpercayaannya pada hal gaib dan agama. Ia mulai meragukan takdir Tuhan, merasa bahwa Tuhan terus menguji keluarganya dengan berbagai cobaan. Mendengar ini, Kodrat menjelaskan bahwa takdir yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik untuk umatnya, dan bahwa Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi kapasitas manusia untuk menanggungnya. Mendengar penjelasan tersebut, Aisyah merasa tersentuh dan mulai tersadar. Di tengah perbincangan tersebut, Kodrat dan Aisyah bertemu ayah dan ibu Jihan. Ayah Jihan yang sebelumnya tengah menenangkan istrinya di tepi jurang, tiba-tiba marah dan mendekati Kodrat. Ayah Jihan sangat kesal dengan Ustadz Jafar, karena dianggap telah menjual agama demi keuntungan pribadi. Selain itu, ayah Jihan merasa bahwa Jafar selalu mengeksploitasi harta benda penduduk setelah melakukan ruqyah. Buat harta dan kekayaan. Pergi! Pergi kamu! Pergi kalian semua! Desa ini kotor karena kamu. Betapa kagetnya Aisyah, Kodrat, dan ayah Jihan mengetahui bahwa ibu Jihan loncat dari tetepingan tersebut. Setibanya di pesantren, sembari melihat kondisi Alif yang sudah membaik, Kodrat menanyakan kebenaran dari hal sebelumnya ke Jafar. Layaknya bawang merah dan bawang putih, terjadilah perdebatan antara mereka. Jafar pun mengatakan bahwa sejatinya hal tersebut dilakukan untuk membangun kembali pesantren mereka. Dengan kecewanya Kodrat dengan jawaban tersebut, Kodrat menganggap apa yang dilakukan Jafar justru membuat warga dan kondisi desa semakin menderita. Kodrat juga mengatakan bahwa hal tersebut jauh diajarkan dan justru membuat malu Ustadz Rohim. Saat itu pula, Jafar menyuruh si jago untuk membantu mengemas barang Kodrat, dan Jafar justru mengusir Kodrat dari pesantren. Pada malam harinya, situasi rumah Yasmin kembali tenang hingga akhirnya di saat Alif diminta oleh Asya untuk meminum air doa pemberian Ustadz Jafar sembari membaca bismillah terlebih dahulu. Tiba-tiba. Iya, Yang. Ibu periksa dulu ya. Bu, Alif ikut, Bu. Enggak, kamu di sini aja sama Kak Asya. Bu. Udah, Alif ada Kak Asya nggak apa-apa kok. Udah ya. Di situasi yang tiba-tiba mencekam, Asya yang disuruh untuk menjaga adiknya, Yasmin menuju gudang untuk mengecek mesin diesel. Saat itu pula lagi-lagi terdengar suara aneh dari dalam lemari. Si anjing. Iblis tersebut berhasil merasuki tubuh Yasmin. Alif tunggu sini ya. Dalam keadaan gelap, Asya pergi mencari ibunya seorang diri dengan meninggalkan adiknya. Lalu tiba-tiba
Asya. Ibu. Cepat ke pesantren cari Ustadz Jafar. Asya pun bergegas pergi tanpa mengetahui si ibu sudah dirasuki iblis Aswala. Di sisi lain, Kodrat yang sedang berpamitan dengan Ustadz Rohim tiba-tiba berbisik bahwa Jafar berhala. Disertai emosi yang meledak, Kodrat langsung mencari Jafar. Di saat itu pula terjadi perkelahian solo versus squad antara Wiro Sableng, Kodrat dengan squad Jafar. Setelah berhasil meratakannya, ia pun menuju Jafar. Ternyata, betapa kagetnya Kodrat melihat Mbah Dukun Jafar yang sedang bersekti dengan iblis. Terjadilah perkelahian antara Kodrat dan Jafar. Kodrat pun sempat terjatuh. Di saat itu pula Jafar mengambil semangkuk darah dan memaksa Kodrat meminum darah tersebut sebagai simbolis untuk ikut sekte penyembah iblis Aswala. Dengan iman kuat, Kodrat menepis darah tersebut sembari mengatakan, Hanya kepada Allah aku menyembah. mendengar hal itu, Jafar tidak segan mengambil golok yang ada di dekatnya dan ingin membunuh Kodrat. Terjadilah pertarungan sengit antara Kodrat dan Jafar. Singkat cerita, dengan perpaduan Bogem dan Santoryu, Kodrat berhasil mengknok Jafar. Di waktu yang sama, sampailah Asya di pesantren. Asya dan Kodrat bergegas menuju rumah Yasmin. Di sisi lain, Yasmin yang sedang kerasukan iblis Aswala mulai ingin membakar rumah tersebut. Terlihat juga Alif akan dikubur dengan hidup-hidup oleh ibunya. Singkat cerita, tibalah Asya bersama Kodrat melihat si Yasmin yang sedang nguli. Asya dan Kodrat langsung menanyakan keberatan Alif. Alif di mana, Bu? Alif di mana, Bu? Di mana Alif? Ramalan memberitahuku akan ada umat Muhammad yang akan menghalangiku menyesatkan jiwa manusia. Iblis Aswala mengatakan setelah beberapa kali mencoba membunuh Kodrat, kali ini ia yakin bisa menyesatkan Kodrat. Kodrat mengeluarkan dan mulai meruqyah. Di waktu yang sama, Asya bergegas menggali dan menyelamatkan Alif. Bukannya teruqyah, iblis Aswala malah meruqyah balik Kodrat. Setelah terkena jilatan jigong iblis Aswala, Kodrat bergegas membersihkan jilatan tersebut menggunakan tanah. Tidak memakan waktu lama, Kodrat mampu membalikkan keadaan. Dengan situasinya yang seperti itu, Kodrat kembali melakukan ruqyah. Singkat cerita, setelah melakukan duel yang sengit dengan iblis, Kodrat berhasil membebaskan Yasmin dari pengaruh iblis Aswala. Kodrat sesegera mungkin menggali letak di kuburnya Alif. Masih berusaha meruntuhkan iman Kodrat, kagetnya Kodrat saat melihat Alif putranya bangkit dari galian tersebut. Alif tahu ayah pasti datang untuk cari Alif. Ayah ikut ya sama Alif. Tolong Alif, ayah. Itu semua hanya milik Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Menyadari hal itu semua hanyalah halusinasi, Kodrat berusaha mengikhlaskan dan kembali melakukan ruqyah. Kini Kodrat berhasil melakukan ruqyah. Terlihat pula Kodrat mulai ikhlas dan merelakan kematian putranya.
Singkat cerita, 6 bulan berlalu, situasi desa yang sudah membaik, ladang para warga kembali subur hingga situasi pesantren yang ramai. Terlihat pula kondisi Ustadz Rohim yang kembali membaik. Kodrat berpamitan untuk melakukan perjalanan dalam mencari sosok iblis yang merenggut nyawa istrinya. Ustadz Rohim memberikan si jago tua sebuah motor untuk perjalanan Kodrat. Saat di perjalanan, Kodrat bertemu dengan keluarga kecil Yasmin. Alif yang memanggilnya menunjukkan dirinya mulai membaik dan kini bisa berdiri. Kodrat terharu melihat perkembangan Alif. Setelah berpamitan, Ustadz Kodrat, balik lagi kan? Kodrat dengan kacamata hitamnya kembali melakukan perjalanan dan film pun selesai. Sungguh sangat menyentuh perjalanan Kodrat melawan godaan setan. Walaupun dihadapi banyak cobaan dengan gagahnya, Kodrat berhasil melewatinya. Oke, sekian dari Kuku. Jangan lupa like, comment, and subscribe.